Senang karena kita bisa berjumpa Ramadan dan melaksanakan puasa pada tahun ini. Sedih karena Ramadan akan berakhir dan belum tentu kita bisa berjumpa lagi di Ramadan selanjutnya. Semoga Ramadan kali ini kita tutup dengan akhir yang husnul khotimah. Kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi di akhir Ramadan atau di hari raya. Nah, apa saja sunnah-sunnah Nabi tersebut dan apa saja hikmahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Putri Oktavia di acara Grebak Grebuk Cerita ini. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berada di ujung Ramadan dan kita telah diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Sebenarnya antara sedih dan senang sih. Senang karena kita bisa berjumpa Ramadan dan melaksanakan puasa pada tahun ini. Sedih karena Ramadan akan berakhir dan belum tentu kita bisa berjumpa lagi di Ramadan selanjutnya. Tapi tidak apa-apa, semoga Ramadan kali ini kita tutup dengan akhir yang husnul khotimah. Sebenarnya materi yang akan saya sampaikan ini tidak asing mungkin di telinga-telinga jenengan semua. Mungkin jenengan juga lebih paham daripada saya. Tapi saya di sini ingin memotivasi dan mengingatkan kembali agar jenengan-jenengan semua lebih bersemangat lagi melaksanakan kesunahan-kesunahan Nabi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang dua perkara yang diperintahkan oleh Allah. Dua perkara ini, yang pertama yaitu perkara yang ta'abudi. Ta'abudi ini maksudnya perkara yang diperintahkan Allah yang kita tidak mengetahui hikmahnya, yang kita belum mengetahui apa yang terkandung, apa hikmah yang terkandung di dalamnya. Seperti kenapa kok sholat itu 2 rakaat, 3 atau 4, kenapa kita harus menghadap kiblat dan kiblat itu patokannya adalah Ka'bah dan lain sebagainya. Memang banyak ulama yang berpendapat bahwa itu makulul makna, tapi juga banyak yang pendapat bahwa perkara tersebut adalah perkara yang ta'abudi. Yang kedua yaitu perkara yang makulul makna, perkara yang diturunkan dan diperintahkan oleh Allah dan kita itu mengetahui hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, semoga saja kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan keadaan yang husnul khotimah. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi di akhir Ramadan atau di hari raya. Apa saja sunnah-sunnah Nabi tersebut dan apa saja hikmahnya? Di dalam kitab Ibanatul Ahkam telah dijelaskan beberapa sunnah di hari raya. Dan saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu memakan makanan sebelum berangkat hari raya. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taudu yaumal fitri hatta yakula tamratin. Akhrajahu Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah tidak berangkat pagi, maksudnya berangkat pagi di sini adalah melaksanakan sholat di hari raya Idul Fitri sehingga beliau memakan beberapa kurma. Ya, maksudnya itu Rasulullah itu tidak pernah berangkat sholat Idul Fitri sebelum beliau itu memakan kurma. Kenapa kok disunahkan untuk makan sebelum berangkat hari raya Idul Fitri? Karena dengan makan makanan di pagi hari itu bisa mengisyaratkan bahwa kita itu tidak diperintahkan, kita itu tidak diwajibkan berpuasa di hari raya Idul Fitri. Nah, agar orang-orang itu tidak mengira bahwa kita itu masih puasa. Makanya dari situ Nabi mensunnahkan, Allah
juga memerintahkan kita untuk makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Kenapa kok harus kurma? Kenapa kok gak sate, gulai, atau rawon mungkin? Ya karena di Arab itu yang terkenal itu kurma, gandum, susu, dan kurma adalah termasuk makanan yang manis. Kenapa kok diperintahkan, disunahkan untuk memakan makanan yang manis? Karena makanan-makanan manis itu mengandung zat gula yang bisa menguatkan pandangan kita yang telah dilemahkan akibat berpuasa. Jadi puasa itu bisa melemahkan pandangan, dan zat gula itu bisa menguatkan pandangan kita. Selain itu, zat gula juga bisa memperkuat dan menimbulkan energi di dalam tubuh kita. Tidak hanya sebelum hari raya saja, sebelum melaksanakan sholat hari raya saja kita diperintahkan untuk makan makanan yang manis. Ketika berbuka puasa pun kita juga disunahkan untuk makan makanan yang manis. Yang kedua yaitu menempuh jalan yang berbeda. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumal aidi khalfat tariqah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, Nabi itu ketika hari raya beliau menempuh dua jalan yang berbeda. Maksudnya hari raya di sini itu hari raya Idul Adha maupun hari raya Idul Fitri. Berhubung sekarang bulan Ramadan, jadi saya spesifikkan menjadi hari raya Idul Fitri. Kenapa kok diperintahkan dan disunahkan untuk menempuh dua jalan yang berbeda? Karena kan sholat Id itu adalah salah satu bentuk syiar kita. Nah, Nabi itu ingin umatnya itu menempuh jalan yang berbeda untuk menciarkan agama Islam, agar orang-orang itu berjalan menuju dua jalan yang berbeda dengan membaca takbir dan berzikir. Nah, dengan demikian malaikat itu akan turun dan menyaksikan kita para umat Nabi Muhammad dan serta mendoakan kita. Nah, semakin banyak malaikat yang mendoakan, semakin banyak jalan yang kita tempuh, semakin banyak malaikat yang mendoakan kita. Dan hikmah yang lain yaitu ketika kita menempuh dua jalan yang berbeda, jalan tersebut akan menjadi saksi di hari akhir nanti. Semakin banyak jalan yang kita tempuh, semakin banyak saksi di hari akhir nanti. Tidak hanya jalan saja, makhluk hidup yang di sana juga akan bersaksi di hari akhir. Seperti jin, entah itu hewan, tumbuhan, bahkan manusia sekalipun yang mengetahui bahwa kita melaksanakan kebaikan berupa sholat hari raya, mereka akan bersaksi di hari akhir nanti. Yang ketiga yaitu berjalan kaki. An Ali radhiyallahu anhu qala min sunnati ayyah ruja ila yaumil aidi masyian. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya termasuk dari sunnah yaitu orang yang keluar, maksudnya untuk melaksanakan sholat ketika hari Id dengan berjalan. Nah, apa hikmah dari berjalan kaki ketika hendak melaksanakan sholat Id? Hikmahnya yaitu jalan kaki itu bentuk dari ketawaduan kita kepada Allah dan makhluk-makhluknya. Dengan berjalan kaki menunjukkan bahwa kita itu rendah hati kepada Allah dan kepada makhluknya. Dengan jalan kaki juga kita itu dapat menghormati orang-orang yang kurang mampu. Karena tidak ada harta yang kita sombongkan, tidak ada kendaraan yang bisa kita sombongkan kepada orang-orang yang kurang mampu. Bayangkan saja kalau kita disunahkan untuk berkendara, apakah orang yang kurang mampu nggak minder? Ya pasti akan minder, karena orang kaya bisa berkendara, sedangkan orang yang miskin itu tidak bisa berkendara. Otomatis mereka tidak bisa melaksanakan sunnah Nabi. Nah, dari berjalan kaki ini kita bisa melihat bahwasanya Allah itu tidak memandang derajat manusia. Ya, di hadapan Allah derajat manusia itu sama, nggak kaya, nggak miskin, semua sama, semua rata berjalan kaki.
yang membedakan derajat di pandangan Allah, di hadapan Allah adalah iman dan takwa. Jadi entah itu orangnya berkendara, entah itu orangnya jalan kaki, itu sama, entah yang kaya, entah yang miskin, itu sama di hadapan Allah. Dan berjalan kaki juga semakin banyak langkah yang kita tuju untuk melaksanakan sholat hari raya, semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Kan sudah saya tadi bilang bahwa ketika kita menapak satu persatu jalan, malaikat itu akan turun dan mendoakan kita, menyaksikan dan mendoakan kita. Nah, ketika semakin banyak malaikat yang turun, semakin banyak malaikat yang mendoakan kita, otomatis pahala kita juga semakin banyak. Dengan berjalan kaki pula, lalu lintas itu lebih teratur. Bayangkan saja kalau semua orang yang melaksanakan Idul Fitri itu berkendara, atau enggak jalanan itu macet. Belum lagi kalau polisinya juga melaksanakan sholat hari raya, apa enggak tambah macet jalanannya. Jadi ya saya sarankan aja untuk berjalan kaki karena hikmahnya itu besar. Bagi yang tidak bisa berjalan kaki, maksudnya ada udzur atau sepuh, sakit atau sebagainya, ya monggo berkendara nggak apa-apa. Ini hanya kesunahan yang saya sebutkan tadi, itu hanya kesunahan-kesunahan saja. Ketika tidak dilakukan juga tidak apa-apa, ketika dilakukan baru yang mendapat pahala. Ya cukup sekian dari saya, ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Sebenarnya masih banyak sih kesunahan-kesunahan yang belum saya sampaikan, berhubung ini juga di timer, ini juga mepet. Semoga saja saya bisa mengisi segmen di Ramadan selanjutnya agar saya bisa menyampaikan kesunahan-kesunahan yang lain di hari raya Idul Fitri. Ya cukup sekian. Jika ada salah kata dan tutur yang kurang teratur, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan itu murni dari saya, dan apabila ada pelajaran yang bisa diambil itu murni dari Allah semata. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.